teman-teman, kita bicara tentang menentukan dimensi P5 sesuai dengan karakteristik sekolah. Jadi ini tadi kita bicara tentang bagaimana sih percepatan visi ataupun misi satuan pendidikan atau sekolah kita gitu ya. Jadi program ini nanti akan dijalankan per tahun, 1 tahun gitu ya. Jadi disarankan untuk memilih 2-3 dimensi yang paling relevan untuk menjadi fokus sasaran P5 yang akan dipilih oleh satuan pendidikan. Jadi satu tema boleh dikembangkan menjadi 2-3 dimensi. Nah, satu dimensi dikembangkan menjadi 2-3 elemen. Kenapa ini perlu menjadi panduan teman-teman pegangan kita? Karena nanti ini mempengaruhi juga penilaian yang harus teman-teman siapkan. Nah, ketika kita memilih 2 elemen dan juga 2 dimensi, maka nanti akan ada 4 daftar nilai kita ya untuk nanti membuat rapor modul gitu ya. Nah, ketika kita 2 elemen, 3 dimensinya, maka 6 daftar nilai. Ketika kita memilih 3 elemen, 2 dimensi, maka harus ada 6 daftar nilai gitu. Nah, ketika kita memilih 3 elemen dan 3 dimensi, 9 daftar nilai. Nah, apakah ini juga menjadi sebuah patokan? Tidak juga, teman-teman. Tapi memang diharapkan inilah acuan yang ada, teman-teman boleh sesuaikan saja gitu ya. Oke, next, Mas. Nah, gimana sih kita memilih jumlah tema, menentukan alokasi waktu per tema, dan temanya gimana gitu ya. Nah, dari 6 dimensi ini teman-teman ya, tema yang kita punya itu ada sebenarnya 9 ya, cuman 7 lah secara umum, 2 lagi itu nanti untuk yang namanya SMK, mulai dari gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal ya, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raga, suara demokrasi, bagaimana mereka ya dan berteknologi, dan juga kewirausahaan. Boleh next, Mas? Teman-teman, tema-tema ini nanti dipilih harus berdasarkan isu-isu apa aja sih yang ada di lingkungan kita, gitu ya. Kita perlu juga diskusi dengan rekan guru di sekolah, gitu. Oke, next, Mas. Mari kita lihat, teman-teman, pemilihan tema itu harus apa, gitu ya. Jadi, pemilihan tema itu nggak perlu, ya udah, ini dulu, baru nanti ini. Tidak, teman-teman. Pemilihan tema itu kita harus lihat kesiapan satuan pendidikan kita itu gimana, kemudian yang paling penting adalah isu atau topik yang sedang hangat terjadi. Apa masalah yang ada di lingkungan sekitar, baik itu di dalam intern sekolah ataupun di lingkungan di luar sekolah, misalkan di lingkungan sekolah itu, misalkan masyarakat di sekitarnya gimana, sampahnya gimana, atau bahkan juga di lingkungan sekitar murid kita. Itu bisa menjadi isu yang kita angkat. Nah, bicara isu ini bicara keresahan, teman-teman. Jadi P5 ataupun PJBL ini bergerak dari keresahan yang ada. Ketika semuanya baik-baik saja, tentu tidak ada keresahan. Kapan timbul keresahan? Ketika ada sesuatu yang memang tidak normal atau yang mengganggu. Misalkan sampah yang banyak sampai banjir gitu ya. Kemudian misalkan tingginya bullying di lingkungan murid kita atau di sekolah atau bahkan di kelas gitu ya. Ini keresahan, teman-teman. Hal-hal yang beginilah yang harus dilihat dan yang harus adaptif untuk ditanggapi, dan ini ditindaklanjuti di dalam P5. Awalnya kita jadikan dia tema gitu ya, teman-teman. Nah, boleh juga pilihan lainnya adalah ketika tema itu belum dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, Bu Erlina, tema itu kan tahun lalu sudah kami pilih, apakah tahun ini bisa kami pilih kembali? Bisa, ketika itu masih menjadi isu yang hangat yang memang perlu solusi gitu ya. Nah, tema ini nanti dilakukan selama 1 tahun, juga nanti masuk ke dalam program tahunan, ya sesuai bulan pelaksanaan dari setiap tema. Maksudnya sesuai dengan bulan ini, sistem pelaksanaannya gimana? Apakah nanti teman-teman pakai sistem blok, apakah nanti teman-teman pakai per hari, misalkan hari Jumat atau hari Sabtu, atau bahkan di 2 les terakhir gitu ya. Oke, baik, next, Mas. Nah, gimana sih kita menentukan dimensinya? Mari kita lihat nih, teman-teman, ada contoh ya. Misalkan untuk fase kelas 5 ya, untuk jenjang kelas 5. Jadi kelas 5 itu masuk ke fase C ya, teman-teman. Nah, jumlah jam pelajaran P5-nya ada 252 ya. Ini untuk 1 tahun ya. Nah, dimensinya yang kita pilih apa? Nah, kita tadi udah, kalau pilih dimensi boleh 2 atau 3. Nah, di sini saya kasih contoh ada 3. Yang pertama, berkebinekaan global, yang kedua mandiri dan kreatif. Nah, jumlah proyek yang dipilih ini, karena masih SD boleh ya, 2/3, 2 kita pilih. Nah,
Pembagian jam proyek ini tentu karena 252 maka kita bagi dua langsung menjadi 126 JP. Nah, gimana sih pemilihan tema dan dimensi? Nah, kita misalkan memilih tema dan dimensinya, boleh naikkan sedikit, Mas? Sedikit aja. Oke. Nah, oke, siap. Misalkan kita memilih kearifan lokal. Nah, ketika kita bicara kearifan lokal, maka dimensi yang kita pilih adalah berkebinekaan global dan kreatif gitu. Nah, untuk kewirausahaan ini untuk proyek yang kedua ya gitu ya. Kita pilih itu dimensinya adalah kreatif dan mandiri. Boleh, ini contohnya gitu ya. Nah, ke bawah Mas. Nah, ini bicara tentang elemen nih yang di bawah ini kita oke ya. Ini elemennya ketika bicara beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan masih luas ya, maka dimensi ini perlu diturunkan untuk apa? Agar tidak bias, agar lebih mudah dinilai ataupun diukur oleh guru, maka diturunkan menjadi elemen, gitu ya. Nah, bahkan teman-teman, elemen-elemen ini, misalkan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini ternyata nggak sekedar itu saja, tapi bisa kita spesifikkan bagaimana akhlaknya beragama, akhlak pribadinya, akhlak kepada manusia, kepada alam dan juga kepada negaranya gimana gitu. Jadi lebih spesifik, guru lebih enak menilainya gitu. Nah, bahkan teman-teman, elemen ini juga nanti akan diturunkan menjadi sub elemen gitu ya. Oke, next Mas. Nah, yes, kita menurunkan elemen ini menjadi sub elemen ini berdasarkan fase, teman-teman. Nah, di panduan ini ada, teman-teman nanti Bu Erlina ketika kita mau download panduan di mana ya, teman-teman boleh lihat di kurikulum.kemendikbud.go.id ya, kurikulum.kemdikbud.go.id, boleh juga di PMM atau langsung searching aja di Google ya, panduan dimensi elemen dan sub elemen, nanti muncul juga sih, cari-cari gitu ya. Nah, teman-teman, jadi ini nggak ngarang gitu ya, kita hanya pakai apa yang ada sesuai dengan fasenya kita. Misalkan nih, di sini ada sub elemen kerjasama. Untuk fase PAUD, ketika bicara kerjasama, ini masih tahap awal ya, maka bagaimana sih anak-anak ini terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dalam kelompok ya. Jadi bekerja dua atau lebih murid gitu ya. Hanya bagaimana mereka terbiasa melakukan kegiatan kelompok ini. Ini kalau dia di fase PAUD. Kalau dia di fase A ini kelas 1 sampai kelas 2 ya, mereka kerjasamanya ini sudah nyampe ranah menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok. Dan naik dia kan? Nah, ketika dia naik ke fase B, teman-teman, sudah bicara bagaimana mereka menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Jadi, meningkat dia gitu. Nah, ke fase berikutnya juga begitu, kalau dia di fase C, ini sampai kelas 6 ya, kelas 5, kelas 6, udah bicara tentang bagaimana sih mereka menunjukkan harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok gitu ya. Nah, kalau di fase D, bagaimana menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok. Ini masih bicara tentang sub elemen kerjasama gitu ya. Nah, teman-teman, jadi semakin dia diturunkan, semakin mudah kita melihat apa sih yang ingin kita lihat muncul di diri murid gitu. Nah, kalau hanya tadi kita bergerak di dimensi itu masih bias gitu. Oke, next Mas. Oke, nah ini dia teman-teman contohnya ya. Ketika kita tadi fase C tadi kita ambil ya, temanya ini misalkan kearifan lokal, topiknya permainan tradisional lato-lato ya, kemarin lato-lato sempat viral ya. Maka dimensi yang kita pilih adalah bergotong royong, elemennya berkolaborasi, sub elemennya nih teman-teman ada kerjasama. Boleh mundur dikit Mas, bagaimana mereka menunjukkan ekspektasi atau harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar. Jadi sub elemen ini teman-teman kita tinggal copy paste dari panduan gitu ya.